Rangga berdiri di depan jendela kaca besar yang membentang dari lantai hingga langit-langit, memandang kota yang dipenuhi cahaya. Gedung-gedung menjulang, kendaraan bergerak tanpa henti, dan segala sesuatu tampak berjalan dengan ritme yang sama setiap harinya. Di tangannya, segelas kopi sudah tidak lagi mengeluarkan uap. "Pak Rangga, rapat dengan investor dimulai 5 menit lagi." Suara sekretarisnya terdengar dari interkom. "Iya," jawabnya singkat. Ia meletakkan gelas itu begitu saja, lalu berjalan keluar dari ruangannya. Langkahnya terukur, ekspresinya sulit ditebak. Orang-orang yang berpapasan dengannya langsung memberi jalan, beberapa menunduk, sebagian lagi hanya melirik cepat sebelum kembali pada pekerjaan masing-masing. Ruang rapat sudah penuh saat ia masuk. Layar besar menampilkan grafik dan angka yang terus bergerak. Presentasi berjalan tanpa jeda. "Jika kita akuisisi lahan ini sekarang, potensi keuntungan bisa meningkat signifikan dalam 2 tahun, ujar salah satu investor. Rangga duduk di kursinya, memperhatikan layar tanpa banyak komentar. Ada desa kecil di area tersebut, tapi jumlah penduduknya tidak banyak, lanjut pria itu sambil menunjuk titik kecil di peta. Relokasi bisa dilakukan dengan mudah. Rangga menggeser pandangannya ke arah titik yang dimaksud. "Penduduknya bekerja sebagai apa?" tanyanya. "Mayoritas petani, Pak. Tidak terlalu berpengaruh pada proyek." Rangga mengangguk pelan. Rapat terus berjalan. Keputusan diambil, diskusi berlanjut ke topik lain. Lalu semuanya berakhir seperti biasanya, cepat dan efisien. Sepanjang hari, jadwalnya tidak pernah kosong. Pertemuan berganti dengan panggilan. Panggilan berganti dengan laporan. Semua tersusun rapi, tanpa celah. Malam tiba saat ia kembali ke apartemennya. Ruangan itu luas, bersih, dan tertata. Tidak ada yang berubah dari hari sebelumnya. Ia melepas jasnya dan meletakkannya di sandaran kursi, lalu berjalan ke arah dapur tanpa tujuan jelas. Lemari es terbuka sebentar, lalu tertutup kembali. Ponselnya bergetar di atas meja. Pesan masuk bertubi-tubi. Soal proyek, angka, target berikutnya. Rangga menatap layar itu beberapa detik, lalu meletakkannya kembali tanpa membalas. Pandangannya beralih ke sudut ruangan. Sebuah foto lama tersandar di atas meja kecil. Foto dirinya saat masih anak-anak, berdiri di tengah sawah dengan kaki penuh lumpur dan senyum lebar. Ia mengambil foto itu, memperhatikannya lebih lama dari biasanya. Keesokan harinya, ia datang ke kantor seperti biasa. Namun kali ini, keputusannya berbeda. Sebagian besar tanggung jawab ia serahkan pada orang kepercayaannya. "Anggap saja saya cuti," katanya singkat. "Berapa lama, Pak?" tanya asistennya. "Belum ditentukan." Tidak ada penjelasan tambahan. Ia hanya pergi setelah memastikan semuanya tetap berjalan. Beberapa hari kemudian, Rangga sudah berada di perjalanan menuju daerah yang semakin jauh dari kota. Gedung tinggi menghilang, digantikan oleh pepohonan dan jalanan yang semakin sempit. Sinyal di ponselnya perlahan hilang. Mobil yang ia kendarai melaju melewati jalan berbatu. Tidak banyak kendaraan lain yang terlihat. Udara terasa berbeda, lebih ringan, meski asing. Suara dari mesin tiba-tiba berubah. Rangga mengerutkan kening dan menepikan mobilnya. Mesin mati begitu saja. Ia mencoba menyalakannya kembali. Tidak berhasil. Ia keluar dari mobil dan melihat sekeliling. Hamparan hijau terbentang luas. Tidak ada bangunan tinggi, tidak ada suara kendaraan. Hanya alam yang bergerak dengan caranya sendiri. Ia menarik napas panjang, lalu menyandarkan tubuhnya sebentar pada pintu mobil. Tidak ada sinyal, tidak ada bantuan cepat. Rangga berdiri cukup lama sebelum akhirnya memutuskan untuk berjalan, meninggalkan mobil di tepi jalan. Di kejauhan, terdengar suara air mengalir. Ia melangkah ke arah suara itu, tanpa benar-benar tahu apa yang akan ia temukan. Langkah Rangga mulai melambat saat suara air semakin jelas terdengar. Jalan setapak yang ia lewati berubah menjadi tanah lembab, dipenuhi akar-akar pohon yang mencuat ke permukaan. Sepatunya kotor, celananya terkena lumpur,
dan napasnya tidak lagi seimbang seperti saat ia masih di kota. Ia tidak terbiasa berjalan sejauh ini tanpa tujuan yang pasti. Suara gemericik air akhirnya membawa Rangga ke sebuah sungai kecil. Airnya jernih, mengalir tenang di antara bebatuan. Di sekitarnya, pepohonan tumbuh rapat, memberikan bayangan yang menenangkan. Rangga berhenti di tepi sungai. Ia menatap aliran air itu beberapa saat, lalu berjalan mendekat. Tangannya menyentuh permukaan air, dingin dan segar. Ia membasuh wajahnya, mencoba mengusir rasa lelah yang semakin berat. Namun tubuhnya tidak memberi banyak kompromi. Kakinya terasa berat, kepalanya mulai berdenyut. Ia mencoba berdiri tegak, tapi pandangannya mulai kabur. Rangga mundur beberapa langkah, berusaha mencari tempat untuk bersandar. Sebuah batu besar di dekat pohon menjadi satu-satunya pilihan. Ia duduk, lalu menundukkan kepala sambil mengatur napas. Tangannya menekan pelipis, mencoba menahan rasa pusing yang datang perlahan tapi pasti. Air sungai terus mengalir di depannya. Suara yang sebelumnya menenangkan kini terasa menjauh. Rangga mencoba bangkit lagi. Langkahnya goyah. Beberapa detik kemudian, tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke samping. Sebagian tubuhnya hampir menyentuh air. Ia masih sadar, tapi tidak cukup kuat untuk bergerak. Waktu berjalan tanpa ia sadari. Di sisi lain sungai, suara langkah kaki ringan terdengar mendekat. Seorang gadis membawa ember dan tumpukan pakaian di lengannya. Ia berjalan menyusuri tepian dengan kebiasaan yang sudah ia lakukan hampir setiap hari. Laras menurunkan embernya di atas batu datar. Ia mulai merendam pakaian satu persatu. Tangannya bergerak cekatan. Air sungai memantulkan bayangan wajahnya yang sederhana, tanpa riasan, dengan rambut yang diikat seadanya. Aktivitas itu terhenti saat ia menyadari sesuatu di seberang. Sosok seseorang tergeletak tidak jauh dari aliran air. Laras menyipitkan mata, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Ia berdiri perlahan, mengusap tangannya yang basah ke kain yang ia bawa, lalu melangkah mendekat dengan hati-hati. "Mas?" Suaranya memanggil pelan, masih menjaga jarak. Tidak ada jawaban. Ia mempercepat langkahnya, menyeberangi bagian sungai yang dangkal. Air membasahi kakinya, tapi ia tidak mempedulikannya. Saat sudah cukup dekat, Laras bisa melihat jelas wajah lelaki itu. Pakaian yang dikenakan berbeda dari orang-orang desa, meski sudah kotor oleh perjalanan. Tangannya tampak sedikit tergores, napasnya tidak teratur. "Mas, dengar." Laras berjongkok di sampingnya. Rangga menggerakkan sedikit kepalanya. Matanya terbuka setengah. Pandangannya tidak fokus. "Air." Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Laras segera mengambil air dengan kedua tangannya, lalu menyentuhkannya ke bibir Rangga. Ia mengulanginya beberapa kali, memastikan lelaki itu benar-benar menelan. "Pelan-pelan," katanya. Rangga mencoba mengangkat tangannya, tapi gagal. Tubuhnya masih terlalu lemah. Laras melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang lain di dekat situ. Jarak ke desa tidak terlalu jauh, tapi ia tidak mungkin meninggalkan orang ini sendirian. Ia berpikir cepat. "Mas, bisa dengar saya?" Tanyanya lagi, kali ini sedikit lebih tegas. Rangga mengangguk sangat pelan. "Saya bantu." "Ya, jangan tidur dulu." Laras berdiri, lalu menarik napas panjang sebelum mencoba membantu Rangga duduk. Tubuh lelaki itu lebih berat dari yang ia perkirakan, tapi ia tetap berusaha menopangnya. Salah satu tangan Rangga ia lingkarkan ke bahunya. "Bisa jalan sedikit?" tanya Laras. Rangga tidak menjawab, tapi mencoba mengikuti dorongan tubuhnya. Kakinya masih tidak stabil. Beberapa kali hampir jatuh jika Laras tidak menahannya. Langkah mereka pelan, meninggalkan tepi sungai menuju jalan setapak yang mengarah ke desa. "Mas dari mana?" tanya Laras, mencoba memastikan kondisinya. Rangga tidak langsung menjawab. "Jalan," katanya singkat. Suaranya serak. "Sendirian?" Tidak ada jawaban. Laras melirik sekilas ke arahnya. Wajah lelaki itu pucat. Napasnya masih berat. Ia memilih tidak banyak bertanya lagi.
Perjalanan yang biasanya hanya memakan waktu beberapa menit terasa jauh lebih lama. Laras harus berhenti beberapa kali agar Rangga tidak terjatuh. Saat rumah-rumah sederhana mulai terlihat, beberapa warga yang lewat memperhatikan mereka. "Laras, itu siapa?" tanya seorang ibu dari kejauhan. "Orang jatuh di sungai, Bu. Mau saya bawa ke rumah dulu?" jawab Laras cepat. Ia tidak berhenti, terus berjalan sampai akhirnya tiba di rumahnya yang sederhana, berdinding kayu dengan halaman kecil di depan. Laras membuka pintu dengan satu tangan, lalu membawa Rangga masuk perlahan. Ia membaringkannya di atas dipan kayu. Napas Rangga masih terdengar berat, tapi lebih stabil dibanding sebelumnya. Laras mengambil air bersih, lalu membasuh wajah dan tangannya dengan hati-hati. Ia juga mengambil kain dan mengompres keningnya. "Mas, dengar saya?" Suaranya lebih lembut sekarang. Rangga membuka matanya sedikit. "Di mana?" tanyanya pelan. "Di rumah saya. Tadi Mas hampir jatuh ke sungai." Rangga tidak langsung merespons. Pandangannya berkeliling, mencoba mengenali tempat itu. Semuanya terasa asing. "Mas istirahat dulu saja. Nanti kita pikirkan lagi," lanjut Laras. Ia berdiri, lalu mengambil selimut tipis dan menutupkan ke tubuh Rangga. Di luar, suara warga mulai terdengar lebih ramai dari biasanya. Beberapa orang tampak penasaran dengan kedatangan orang asing itu. Laras menutup pintu sedikit lebih rapat, menghalangi pandangan dari luar. Ia kembali duduk di dekat Rangga, memastikan lelaki itu tidak kehilangan kesadaran lagi. "Jangan tidur terlalu lama," gumamnya pelan, lebih seperti mengingatkan daripada memerintah. Rangga tidak menjawab, tapi napasnya mulai lebih teratur. Di ruangan kecil itu, hanya ada suara kipas tua yang berputar pelan dan langkah kaki warga yang sesekali terdengar dari luar. Cahaya matahari masuk dari celah-celah dinding kayu saat Rangga membuka matanya perlahan. Pandangannya masih terasa berat, tapi kesadarannya sudah kembali. Ia menatap langit-langit rumah yang sederhana, mencoba mengingat bagaimana ia bisa berada di tempat itu. Sebuah wajah muncul dalam ingatannya. Gadis di tepi sungai. Suara langkah kaki terdengar dari dekat. Laras masuk sambil membawa segelas air. Ia berhenti saat melihat Rangga sudah terbangun. "Mas sudah sadar?" tanyanya. Rangga mengangguk pelan, lalu mencoba bangkit. Tubuhnya masih lemah, tapi ia berhasil duduk bersandar. "Iya," jawabnya singkat. Laras mendekat dan menyerahkan gelas itu. "Minum dulu. Tadi Mas hampir pingsan di sungai." Rangga menerima gelas itu. Tangannya masih sedikit gemetar. Ia minum perlahan. "Terima kasih," katanya. Laras duduk di kursi kecil di dekatnya. "Mas ingat tadi?" Rangga mengangguk. "Sedikit." "Mas jalan sendirian?" tanyanya. Rangga tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah jendela sebentar, lalu kembali ke arah Laras. "Iya." "Dari mana?" "Dari kota." "Kota mana?" Rangga menarik napas pelan. "Jauh." Laras terlihat ingin bertanya lagi, tapi mengurungkannya. Ia hanya mengangguk kecil. "Mas mau makan nanti?" "Saya belum masak, tapi bisa saya buatkan," katanya. Rangga menggeleng pelan. "Air saja cukup." Laras tidak memaksa. "Nama Mas siapa?" tanyanya kemudian. Rangga terdiam sejenak sebelum menjawab. "Rangga." "Saya Laras," balasnya. Rangga mengangguk. "Mas kerja apa?" tanya Laras lagi. Rangga menatap ke bawah sebentar. "Kerja biasa." "Kerja apa itu?" "Serabutan," jawabnya singkat. Laras mengerutkan sedikit kening, tapi tidak memperpanjang. Suara pintu terbuka dari luar membuat Laras menoleh. "Laras?" Suara seorang wanita terdengar dari depan rumah. "Ibu," ucap Laras sambil berdiri. Seorang perempuan masuk sambil membawa keranjang hasil kebun. Langkahnya terhenti saat melihat Rangga di dalam rumah. "Itu siapa?" tanyanya. "Orang yang tadi saya temukan di sungai, Bu. Hampir pingsan. Jadi saya bawa ke sini," jawab Laras.
Ibunya meletakkan keranjang di lantai, lalu mendekat. Tatapannya menilai, memperhatikan dari ujung kepala sampai kaki. "Kamu dari mana?" tanyanya langsung. "Dari kota, Bu," jawab Rangga. "Kota mana?" "Jauh." Wanita itu menyipitkan mata sedikit. "Kenapa bisa sampai sini?" "Mobil rusak di jalan. Saya jalan, terus tidak kuat," jawab Rangga. Ibunya Laras mengangguk pelan, meski wajahnya masih menyimpan rasa waspada. "Nama kamu siapa?" "Rangga." "Punya keluarga?" "Ada." "Sudah dikabari?" Rangga menggeleng. "Belum ada sinyal." Wanita itu menarik napas panjang, lalu melirik ke arah Laras. "Kamu langsung bawa ke rumah?" "Iya, Bu. Kondisinya tidak kuat kalau ditinggal," jawab Laras. Ibunya tidak langsung membalas. Ia kembali menatap Rangga beberapa detik, seolah mempertimbangkan sesuatu. "Ya sudah, istirahat saja dulu," katanya akhirnya. "Tapi kalau sudah kuat, jangan lama-lama di sini. Desa kecil, orang baru cepat jadi bahan tanya." "Iya, Bu. Terima kasih." Laras membawa keranjang ibunya ke dapur. Suara aktivitas mulai terdengar dari dalam. Peralatan dapur, air dituangkan, langkah kaki yang bolak-balik. Rangga memperhatikan sekeliling rumah itu. Dinding kayu, lantai sederhana, jendela tanpa kaca besar. Semuanya jauh berbeda dari tempat tinggalnya di kota. Beberapa saat kemudian, Laras kembali. "Ibu saya memang begitu," katanya pelan. "Cuma hati-hati." Rangga mengangguk. "Wajar. Mas mau istirahat dulu saja. Tadi kelihatannya capek sekali," lanjut Laras. Rangga bersandar kembali. "Iya. Kalau butuh apa-apa, bilang saja," kata Laras. Rangga menatapnya sebentar. "Terima kasih sudah nolongin." Laras tersenyum tipis. "Kebetulan saja saya lewat." Dari luar, suara beberapa warga mulai terdengar. Nama Laras dipanggil dari kejauhan. Laras melirik ke arah pintu. "Sepertinya sudah mulai pada tahu," katanya. Rangga menarik napas pelan. Ia sadar, keberadaannya tidak akan lama bisa luput dari perhatian. Namun untuk sekarang, ia belum punya pilihan selain tetap berada di tempat itu. Suara langkah kaki yang lebih berat terdengar mendekat dari luar rumah. Berbeda dari suara warga yang sebelumnya hanya memanggil dari kejauhan, kali ini langkah itu langsung berhenti di depan pintu. "Assalamualaikum." Suara lelaki tua terdengar tegas. "Waalaikumsalam, Pak," jawab Laras sambil berjalan ke depan. Pintu terbuka sedikit lebih lebar. Seorang lelaki tua dengan tubuh tegap meski usianya tidak lagi muda berdiri di sana. Kulitnya gelap terbakar matahari, tangannya kasar, dan sorot matanya tajam. "Pak Wiryo." Ia langsung melihat ke arah Rangga yang masih duduk di dalam. "Itu orang yang kamu temukan tadi?" tanyanya. "Iya, Pak," jawab Laras. Pak Wiryo melangkah masuk tanpa banyak basa-basi. Ia berdiri beberapa langkah dari Rangga, memperhatikannya dengan seksama. "Kamu sudah sadar?" tanyanya. "Iya, Pak," jawab Rangga sambil berusaha duduk lebih tegak. "Dari mana kamu?" "Dari kota." "Kota mana?" Rangga kembali memberi jawaban yang sama. "Jauh." Pak Wiryo tidak langsung menanggapi. Ia berjalan sedikit mendekat, lalu menatap pakaian Rangga yang meski kotor tetap terlihat berbeda dari milik warga desa. "Kamu kerja apa?" tanyanya. "Serabutan, Pak." Pak Wiryo mengangguk pelan, meski ekspresinya tidak sepenuhnya percaya. "Kalau cuma istirahat sebentar, tidak apa-apa. Tapi kalau mau tinggal beberapa hari, kamu harus bantu kerja di sini," katanya langsung. Laras menoleh cepat. "Pak, biar jelas dari awal," lanjut Pak Wiryo tanpa melihat Laras. "Di sini tidak ada yang cuma datang, makan, lalu diam." Rangga menatap lelaki tua itu beberapa detik. Ia mengangguk. "Saya mengerti, Pak. Besok pagi ikut saya ke sawah. Kalau kamu kuat." Rangga tidak ragu.
Saya ikut. Pak Wiryo memperhatikan jawabannya sejenak, lalu mengangguk singkat. Subuh sudah berangkat. Jangan telat. Iya, Pak. Tanpa banyak bicara lagi, Pak Wiryo berbalik dan keluar dari rumah. Laras menghela napas pelan setelah pintu kembali tertutup. Pak Wiryo memang begitu, katanya, tapi dia baik. Rangga mengangguk. Tidak masalah. Istirahat saja dulu. Besok pasti capek, lanjut Laras. Rangga hanya menjawab dengan anggukan kecil, lalu bersandar kembali. Pagi datang lebih cepat dari yang Rangga bayangkan. Suara ayam berkokok dan aktivitas warga sudah terdengar sejak langit masih gelap. Rangga membuka matanya dengan sedikit berat. Tubuhnya masih terasa lelah, tapi tidak seperti sebelumnya. Ia bangun, lalu keluar rumah. Udara pagi terasa dingin dan segar. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada dering ponsel, hanya suara alam dan aktivitas sederhana. Pak Wiryo sudah menunggu di depan, membawa alat pertanian di pundaknya. "Kamu siap?" tanyanya singkat. Rangga mengangguk. Mereka berjalan menuju sawah tanpa banyak bicara. Jalan setapak yang sempit, tanah yang masih basah, dan pemandangan luas terbentang di depan. Sesampainya di sawah, Rangga berhenti sejenak. Hamparan padi membentang sejauh mata memandang. Angin bergerak pelan, membuat tanaman itu bergoyang serempak. "Jangan cuma dilihat," kata Pak Wiryo. "Turun." Rangga membuka sepatu dan menggulung sedikit celananya, lalu melangkah masuk ke sawah. Lumpur langsung terasa di kakinya, dingin dan lembek. Ia sedikit kehilangan keseimbangan. Pak Wiryo memperhatikan tanpa membantu. Kalau tidak biasa, ya begitu. Rangga mencoba berdiri lebih stabil. "Begini?" tanyanya. "Pelan saja. Ikuti saja yang saya lakukan." Pekerjaan dimulai. Rangga belajar mencangkul, merapikan tanah, dan melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan akan ia lakukan. Gerakannya kaku di awal, beberapa kali salah, bahkan sempat hampir jatuh. Tangan yang biasanya memegang pena dan ponsel kini dipaksa bekerja lebih keras. Beberapa jam berlalu. Keringat membasahi bajunya, napasnya mulai berat, dan otot-ototnya terasa pegal. Pak Wiryo sesekali melirik. "Capek?" Rangga menggeleng. "Masih bisa." Ia memang merasa lelah. Tubuhnya belum terbiasa dengan pekerjaan seperti ini. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari rasa lelah itu. Tidak ada tekanan, tidak ada target angka, tidak ada suara yang terus menuntut. Hanya pekerjaan yang selesai ketika selesai. Saat matahari mulai naik, mereka berhenti sejenak di pinggir sawah. Rangga duduk di tanah, mengusap keringat di wajahnya. Tangannya kotor, pakaiannya penuh lumpur. Ia melihat ke sekeliling. Beberapa petani lain bekerja sambil bercakap ringan. Tidak ada yang terburu-buru, tapi semuanya tetap berjalan. Pak Wiryo duduk di dekatnya. "Biasanya orang kota tidak tahan lama di sini," katanya. Rangga tersenyum tipis. "Saya tidak apa-apa." Pak Wiryo menatapnya sebentar, lalu mengangguk pelan. Setelah istirahat singkat, mereka kembali bekerja. Hari itu terasa panjang, tapi tidak terasa membosankan. Saat mereka kembali ke desa, langkah Rangga lebih berat dari pagi tadi. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya justru terasa lebih ringan. Di depan rumah, Laras sudah menunggu. "Bagaimana?" tanyanya. Rangga menarik napas, lalu menjawab singkat. "Capek." Laras tersenyum kecil. "Sudah saya bilang." Rangga membalas dengan senyum tipis. "Tapi tidak masalah." Laras memperhatikannya sejenak, lalu masuk ke dalam rumah. Rangga berdiri di halaman, melihat tangannya yang masih kotor oleh tanah. Ia tidak segera membersihkannya. Ada rasa puas yang sulit dijelaskan dari pekerjaan hari itu. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dari rutinitasnya di kota. Langit sore mulai berubah warna. Rangga duduk di tangga kecil depan rumah, memandang ke arah sawah yang tadi ia datangi. Tubuhnya terasa berat, tapi ia tidak mengeluh. Ia hanya diam di tempatnya, membiarkan hari itu berakhir dengan tenang.
Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang mulai terasa akrab bagi Rangga. Pagi di sawah, siang beristirahat sejenak, lalu sore kembali dengan pekerjaan ringan. Tubuhnya masih sering terasa pegal, tapi ia tidak lagi sekaku di hari pertama. Pagi itu, setelah membantu Pak Wiryo, Rangga duduk di sebuah saung kecil di pinggir sawah. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan padi yang mulai menguning. Tidak lama kemudian, Laras datang membawa 2 botol air dan bungkusan makanan. "Istirahat dulu," katanya sambil duduk di samping Rangga. Rangga menerima air itu. "Kamu tidak ke sungai hari ini?" "Sudah dari pagi. Sekarang gantian lihat orang kerja," jawab Laras santai. Rangga tersenyum tipis. Mereka duduk berdampingan, menghadap hamparan sawah. Tidak ada yang terburu-buru untuk bicara, tapi suasana tidak terasa canggung. "Mas sudah mulai terbiasa?" tanya Laras. "Lumayan," jawab Rangga, "walau masih sering salah." "Kelihatan," sahut Laras cepat, sedikit menahan tawa. "Tadi hampir jatuh lagi." Rangga menghela napas pendek. "Saya kira tanahnya rata." "Di sini tidak ada yang benar-benar rata," balas Laras. Percakapan kecil itu mengalir tanpa beban. Laras mulai bercerita tentang kesehariannya, tentang bagaimana ia dan ibunya mengurus rumah, pergi ke kebun, dan sesekali membantu di sawah milik orang lain. Rangga mendengarkan dengan tenang. "Sejak bapak tidak ada, ya sudah begitu saja," kata Laras. Nada suaranya tetap datar. Rangga melirik sekilas. "Kamu tidak pernah ingin pergi dari sini?" Laras menggeleng. "Ibu sendirian. Saya tidak bisa ninggalin." Jawaban itu singkat, tapi cukup jelas. Angin kembali berhembus. Suasana terasa tenang, sampai suara langkah kaki dari arah jalan setapak terdengar mendekat. Langkah itu cepat dan berat. Seorang pemuda muncul dari arah belakang saung. Wajahnya keras. Sorot matanya langsung tertuju pada Laras. "Kamu di sini, Ras," katanya. Nada suaranya tidak terdengar ramah. Laras langsung berdiri. "Joko." Rangga memperhatikan dari tempatnya duduk. Pemuda itu mendekat beberapa langkah, lalu berhenti tidak jauh dari mereka. "Kamu disuruh ke rumah tadi," katanya. "Saya lagi istirahat," jawab Laras. Joko menghela napas kasar. "Istirahat sama dia?" Ia melirik ke arah Rangga dengan tatapan tidak suka. Rangga tidak langsung bereaksi, hanya menatap balik dengan tenang. "Dia lagi bantu kerja di sini," kata Laras. "Bantu kerja atau numpang?" balas Joko. Laras mengerutkan kening. "Joko, sudah." Joko mengabaikan itu. Ia melangkah lebih dekat, kini berdiri tepat di depan Laras. "Kamu masih ingat utang bapakmu, kan?" katanya tiba-tiba. Suasana berubah. Rangga memperhatikan dengan lebih serius. Laras terlihat menahan napas sejenak. "Saya ingat." "Kalau ingat, harusnya kamu juga ingat kesepakatannya," lanjut Joko. Laras menggeleng pelan. "Tidak ada kesepakatan seperti itu." Joko tersenyum miring. "Ada. Bapakmu sendiri yang bilang." "Itu dulu. Saya tidak pernah setuju." "Bukan soal kamu setuju atau tidak." Suara Joko mulai meninggi. "Utangnya masih ada. Mau kamu bayar pakai apa?" Laras tidak langsung menjawab. Rangga mulai berdiri perlahan dari tempat duduknya. "Kalau tidak bisa bayar," lanjut Joko, "ya sudah, kamu jadi istri saya. Selesai." Kata-kata itu diucapkan seolah sesuatu yang wajar. Laras langsung menatapnya tajam. "Saya tidak mau." Joko tertawa kecil. "Kamu pikir saya tanya?" Rangga melangkah mendekat, berdiri tidak jauh dari mereka. "Masalahnya bisa dibicarakan baik-baik," katanya tenang. Joko menoleh cepat. "Kamu tidak usah ikut campur." Rangga tidak mundur. "Kalau melibatkan orang lain, ya bukan cuma urusan kamu." Joko menatapnya dari atas sampai bawah. "Kamu siapa? Baru datang sudah berani banyak bicara." Rangga tidak menjawab pertanyaan itu. "Dia tamu di sini," kata Laras cepat. "Tamu?"
Joko tersenyum sinis. Tamu tidak tahu diri. Suasana menjadi tegang. Beberapa petani di kejauhan mulai melirik, tapi tidak ada yang langsung mendekat. Laras menarik napas dalam. Joko, saya akan tetap bayar utangnya. Tapi bukan seperti itu caranya. Dengan apa? Balas Joko. Kamu kerja seperti ini sampai kapan juga tidak akan cukup. Laras tidak menjawab. Joko mendekat lagi. Suaranya lebih rendah tapi menekan. Saya kasih waktu. Jangan lama-lama. Kalau tidak, kamu tahu sendiri. Ia menatap Rangga sekali lagi, lalu berbalik dan pergi tanpa menunggu jawaban. Langkahnya menjauh, meninggalkan suasana yang berubah drastis. Laras berdiri diam beberapa detik, lalu perlahan duduk kembali di saung. Tangannya saling menggenggam, menahan sesuatu yang tidak ia ucapkan. Rangga berdiri di dekatnya. Itu sering terjadi? Tanyanya. Laras menggeleng pelan. Tidak sering, tapi dia tidak akan berhenti. Utangnya besar. Laras tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah sawah, seolah mencari kata yang tepat. Cukup besar untuk orang seperti saya, katanya akhirnya. Rangga mengangguk pelan. Angin kembali berhembus, tapi suasana tidak lagi sama seperti sebelumnya. Percakapan ringan tadi seolah tertinggal jauh. Rangga melirik ke arah jalan tempat Joko pergi, lalu kembali ke arah Laras. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi pikirannya mulai dipenuhi sesuatu yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Laras masih duduk di saung, pandangannya lurus ke depan tanpa benar-benar melihat apapun. Tangannya saling menggenggam, napasnya pelan tapi terasa berat. Rangga berdiri beberapa langkah darinya, lalu akhirnya duduk di samping, menjaga jarak secukupnya. Dia tidak akan berhenti, tanyanya pelan. Laras menggeleng sedikit. Selama utangnya belum selesai, dia akan terus begitu. Rangga menatap ke arah sawah, lalu kembali ke Laras. Kalau utangnya dibayar, selesai. Iya, tapi... Laras menarik napas. Tidak semudah itu. Rangga mengangguk pelan, seolah menerima kenyataan itu tanpa banyak tanya. Saya akan cari cara, katanya kemudian. Laras menoleh cepat. Mas tidak perlu ikut-ikut. Bukan ikut-ikut, jawab Rangga tenang. Saya cuma tidak suka lihat orang dipaksa seperti itu. Laras menatapnya beberapa detik. Ini bukan masalah kecil. Saya tahu, balas Rangga. Makanya saya bilang akan cari cara, bukan langsung janji. Jawaban itu membuat Laras sedikit terdiam. Tidak ada nada berlebihan, tidak ada janji kosong. Hanya kalimat sederhana yang terdengar serius. Mas sendiri juga punya masalah, kata Laras pelan. Mas sampai ke sini saja sudah susah. Rangga tersenyum tipis. Masalah saya bisa menunggu. Laras tidak langsung membalas. Tapi genggaman tangannya perlahan mulai melemah. Angin berhembus melewati sawah, membawa suasana yang perlahan kembali tenang. Rangga berdiri, lalu menepuk pelan tangannya sendiri seolah memutus suasana yang terlalu berat. Kamu pernah ke air terjun di belakang bukit? Tanyanya tiba-tiba. Laras mengerutkan kening. Air terjun? Iya, saya dengar dari Pak Wiryo. Laras menatapnya dengan ragu. Ada, tapi agak jauh. Sekarang tidak ada kerja, kan? Lanjut Rangga. Laras masih terlihat berpikir. Daripada di sini terus, kata Rangga. Kepikiran lagi. Laras menghela napas pelan. Mas kuat jalan. Kalau pelan-pelan, harusnya bisa. Laras akhirnya berdiri. Ya sudah, tapi kalau Mas pingsan lagi, saya tidak angkat. Rangga tertawa kecil. Tidak akan. Perjalanan menuju air terjun melewati jalan setapak yang lebih sempit dari biasanya. Pohon-pohon tumbuh lebih rapat. Suara air mulai terdengar samar sejak jauh. Laras berjalan lebih dulu, sesekali menoleh untuk memastikan Rangga masih di belakang. Di sini jalannya licin, katanya. Rangga mengangguk, mencoba mengikuti langkahnya. Beberapa kali ia hampir terpeleset,
membuat Laras menahan tawa. "Mas jalannya seperti orang baru belajar," katanya. "Memang baru belajar," jawab Rangga. "Belajar apa?" "Hidup seperti ini." Laras menoleh sekilas, lalu melanjutkan langkahnya tanpa komentar. Suara air semakin keras saat mereka mendekat. Tak lama kemudian, pemandangan itu terbuka di depan mereka. Air terjun tidak terlalu tinggi, tapi alirannya deras dan jernih. Air jatuh ke kolam alami di bawahnya, menciptakan percikan halus di udara. Laras berhenti. "Ini." Rangga memperhatikan sekeliling. "Bagus. Orang sini jarang ke sini. Biasanya kalau mau sendiri," kata Laras. Rangga melangkah mendekat ke tepi air, lalu mencelupkan tangannya. "Dingin." Ia tersenyum kecil. Laras melepas sandalnya, lalu berjalan masuk ke air tanpa ragu. Air mencapai betisnya, tapi ia terlihat santai. "Mas tidak mau masuk?" tanyanya. Rangga ragu sejenak, lalu ikut melepas sepatu. Ia melangkah pelan ke dalam air. Begitu kakinya menyentuh dasar, ia langsung menarik napas. "Dingin." Laras tertawa ringan. "Baru juga sedikit." Rangga melangkah lebih dalam, mencoba menyesuaikan diri. Percikan air dari atas mengenai wajahnya. Ia mengusapnya, lalu melihat ke arah Laras yang berdiri tidak jauh. "Sudah terbiasa?" tanyanya. "Dari kecil," jawab Laras. Rangga mengangguk. Beberapa saat mereka hanya berdiri di dalam air, membiarkan suasana mengambil alih. Laras kemudian mengambil air dengan tangannya dan menyiramkannya ke arah Rangga. "Mas kelihatan terlalu serius," katanya. Air itu mengenai wajah Rangga. Ia terdiam sebentar, lalu balas mengambil air dan menyiram ke arah Laras. Laras terkejut, lalu tertawa. "Mas," protesnya. Rangga tidak menjawab, hanya mengangkat bahu. Mereka mulai saling menyiram air. Tawa muncul tanpa ditahan. Laras berusaha menghindar, tapi Rangga lebih cepat. Air terjun di belakang mereka terus mengalir, menambah suara riuh yang menyatu dengan tawa mereka. Setelah beberapa saat, mereka berhenti karena lelah. Laras duduk di atas batu besar di pinggir kolam. Kakinya masih terendam air. Rangga duduk tidak jauh darinya. Napas mereka belum sepenuhnya kembali normal. "Mas beda sekarang," kata Laras tiba-tiba. "Beda bagaimana?" "Lebih santai." Rangga menatap air di depannya. "Mungkin." Laras memperhatikan wajahnya. "Mas dulu seperti apa?" Rangga terdiam sejenak. "Tidak seperti ini," jawabnya. Laras tersenyum kecil. "Saya lebih suka yang sekarang." Rangga menoleh ke arahnya. Laras langsung mengalihkan pandangan ke air. Angin membawa percikan kecil dari air terjun, mengenai wajah mereka. Rangga memandang sekeliling, lalu kembali ke Laras. "Terima kasih," katanya. "Untuk apa?" "Untuk tadi, di sungai. Dan ini." Laras mengangkat bahu. "Saya cuma kebetulan lewat." Rangga tersenyum tipis. Mereka kembali diam, tapi tidak terasa canggung. Suara air, angin, dan napas yang mulai tenang menjadi satu. Waktu berjalan tanpa terasa. Saat matahari mulai bergeser, cahaya yang masuk di antara pepohonan berubah lebih hangat. Laras berdiri lebih dulu. "Kita harus balik sebelum gelap." Rangga mengangguk, lalu ikut berdiri. Sebelum pergi, ia sempat menoleh sekali lagi ke arah air terjun, kemudian ke arah Laras. Langkah mereka kembali menyusuri jalan setapak, tapi suasana di antara mereka tidak lagi sama seperti saat berangkat. Langit sudah gelap saat Rangga dan Laras sampai kembali ke rumah. Udara malam terasa dingin, membawa aroma tanah dan daun basah setelah sore yang panjang. Lampu kecil di ruang depan menyala redup. Dari dapur, suara peralatan masak terdengar pelan. Ibunya Laras sedang duduk di lantai sambil membersihkan sayuran hasil kebun. Ia mengangkat wajah begitu mendengar pintu dibuka. "Kalian dari mana?" tanyanya. "Ke belakang bukit sebentar, Bu."
Jawab Laras sambil masuk lebih dulu. Ibunya melirik ke arah Rangga yang bajunya sedikit basah dan penuh bekas tanah. Kelihatannya bukan sebentar. Rangga tersenyum tipis. Jalannya lumayan jauh, Bu. Ibunya Laras menggeleng pelan sambil melanjutkan pekerjaannya. Cuci kaki dulu sana. Makan sebentar lagi siap. Iya, Bu. Jawab Laras. Rangga duduk di kursi kayu dekat jendela. Tubuhnya terasa lelah setelah seharian bekerja di sawah lalu berjalan ke air terjun. Tapi rasa lelah itu berbeda dari biasanya. Tidak ada tekanan yang menyesakkan seperti di kota. Beberapa menit kemudian, Laras keluar membawa teh hangat dan meletakkannya di meja. Minum dulu, katanya. Rangga menerima gelas itu. Terima kasih. Laras duduk di dekat pintu sambil meluruskan kakinya. Mas masih kuat? Tanyanya. Masih. Laras langsung tersenyum kecil. Bohong. Kenapa? Tadi waktu jalan pulang, napas Mas sudah berat. Rangga tertawa pelan. Saya cuma belum biasa. Kalau begitu jangan sok kuat. Percakapan kecil itu membuat suasana rumah terasa lebih hangat. Tidak lama kemudian, ibunya Laras memanggil mereka makan. Mereka duduk sederhana di lantai, menikmati makanan seadanya. Rangga tidak banyak bicara, lebih sering mendengarkan obrolan ibu dan anak itu. Sesekali ia memperhatikan bagaimana Laras membantu ibunya tanpa diminta. Mengambil air, membereskan piring, memastikan semuanya selesai sebelum duduk lagi. Setelah makan selesai, Rangga membantu membereskan piring meski sempat ditolak. Tidak usah, Mas, kata Laras. Tidak apa-apa. Jawab Rangga sambil membawa beberapa piring ke dapur. Ibunya Laras memperhatikan diam-diam dari belakang. Malam semakin larut. Rangga kembali duduk di ruang depan, menikmati udara malam yang masuk dari jendela terbuka. Dari dapur belakang, suara Laras dan ibunya terdengar pelan. Awalnya hanya percakapan biasa. Namun beberapa menit kemudian, nada suara Laras mulai berubah. Bu, aku capek. Suaranya terdengar lirih. Rangga tidak berniat mendengar, tapi rumah kecil itu membuat semua suara terdengar jelas. Ibunya Laras tidak langsung menjawab. Joko datang lagi tadi siang. Lanjut Laras. Suara peralatan dapur berhenti. Apa yang dia bilang? Tanya ibunya pelan. Masih sama. Beberapa detik berlalu. Dia bilang kalau utangnya belum bisa dibayar. Aku harus nikah sama dia. Nada suara Laras mulai bergetar. Rangga menoleh pelan ke arah dapur belakang. Aku tidak mau, Bu. Suara Laras pecah pelan. Ibunya langsung mendekat. Sudah, jangan nangis. Tapi aku takut. Lanjut Laras sambil menahan tangis. Dia makin berani sekarang. Rangga bisa mendengar suara isakan kecil yang berusaha ditahan. Aku sudah kerja tiap hari. Bantu di sawah, ke kebun, nyuci. Tapi uangnya tetap tidak cukup. Ibunya Laras terdengar menarik napas panjang. Ibu tahu. Aku cuma ingin hidup tenang sama ibu, kata Laras lirih. Kenapa rasanya susah sekali? Tangisnya semakin terdengar jelas. Ibunya langsung memeluknya. Sudah, ucapnya pelan sambil mengusap punggung anaknya. Ibu juga sedang cari jalan. Tapi sampai kapan, Bu? Tidak ada jawaban cepat. Suasana dapur dipenuhi suara tangis Laras yang tertahan. Rangga duduk diam di ruang depan. Rahangnya sedikit mengeras mendengar semua itu. Ia bisa membayangkan bagaimana selama ini Laras menanggung tekanan sendirian sambil tetap terlihat kuat di depan orang lain. Beberapa saat kemudian, suara ibunya Laras kembali terdengar. Kalau ayahmu masih ada, katanya pelan, lalu berhenti sendiri. Laras menangis lebih pelan sekarang. Aku kangen bapak. Ibunya memeluknya lebih erat. Rangga mengalihkan pandangannya keluar jendela. Angin malam bergerak pelan melewati halaman rumah. Dadanya terasa sesak mendengar percakapan itu. Tidak lama kemudian, langkah kaki terdengar mendekat dari dapur. Laras keluar sambil menunduk. Matanya masih merah. Saat melihat Rangga masih duduk di sana, ia langsung berusaha menghapus sisa air matanya. Kamu belum tidur?
Tanyanya cepat, mencoba terdengar biasa. Rangga menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Belum. Laras menghindari tatapannya dan berjalan ke meja untuk mengambil gelas. Rangga berdiri perlahan. Laras. Gadis itu berhenti. Saya akan bantu cari jalan, kata Rangga tenang. Laras tidak langsung menoleh. Mas tidak perlu ikut masalah saya. Saya tidak suka lihat orang dipaksa. Laras menggenggam gelas di tangannya lebih erat. Kalau nanti Mas malah kena masalah. Rangga menggeleng kecil. Saya bisa urus. Laras akhirnya menoleh pelan. Matanya masih basah, tapi tangisnya mulai reda. Memangnya Mas bisa apa? Pertanyaan itu membuat Rangga terdiam sejenak. Ia tidak mungkin mengatakan siapa dirinya sebenarnya. Saya akan pikirkan caranya. Jawabnya akhirnya. Nada suaranya tenang, tapi terdengar serius. Laras menatapnya cukup lama sebelum akhirnya mengangguk kecil. Entah kenapa, ucapan sederhana itu cukup membuat dadanya sedikit lebih ringan. Malam semakin larut. Angin dingin masuk pelan dari sela-sela dinding kayu rumah Laras. Suasana yang tadi mulai tenang berubah tegang saat suara langkah kaki terdengar dari halaman depan. Langkah itu cepat dan kasar. Disusul suara pagar bambu yang dibuka dengan keras. Ibunya Laras langsung menoleh ke arah pintu. Siapa malam-malam begini? Gumamnya pelan. Belum sempat siapapun bergerak. Suara seseorang terdengar dari luar. Laras! Nada suaranya keras dan penuh emosi. Laras langsung membeku di tempatnya. Rangga berdiri perlahan dari kursinya. Pintu rumah terbuka kasar sebelum Laras sempat mencegahnya. Joko masuk dengan napas sedikit berat. Wajahnya terlihat kesal. Matanya langsung mencari Laras sebelum akhirnya berhenti pada Rangga. Kamu lagi, katanya sinis. Laras segera berdiri. Joko, jangan bikin ribut malam-malam. Bikin ribut? Joko tertawa pendek. Yang bikin saya kesal itu kamu. Ibunya Laras berjalan mendekat. Joko, ada apa? Joko mengalihkan pandangannya sebentar. Saya cuma mau bicara jelas malam ini. Laras mulai terlihat tidak nyaman. Kalau soal utang, nanti saya bayar. Katanya cepat. Kapan? Balas Joko tajam. Tahun depan? 5 tahun lagi. Laras terdiam. Joko melangkah lebih dekat. Saya sudah terlalu sabar. Ibunya Laras mencoba menenangkan suasana. Joko, jangan seperti ini. Tetangga bisa dengar. Biar dengar sekalian, jawabnya keras. Rangga memperhatikan tanpa melepas pandangan sedikit pun. Saya kasih waktu 1 minggu, lanjut Joko sambil menunjuk Laras. Kalau sampai itu utang belum selesai, kamu nikah sama saya. Laras langsung menggeleng kuat. Saya tidak mau. Bukan soal mau atau tidak, balas Joko cepat. Bapakmu yang dulu datang minta tolong ke keluarga saya. Mendiang bapak saya tidak pernah janji soal itu. Tapi utangnya masih ada. Suasana semakin panas. Laras terlihat mulai panik. Sementara ibunya hanya bisa berdiri dengan wajah cemas. Rangga akhirnya melangkah maju. Tidak bisa memaksa orang seperti itu. Katanya tenang. Joko langsung menoleh tajam. Saya tidak bicara sama kamu. Kalau caranya mengancam, ya saya ikut bicara. Joko tertawa sinis sambil mendekat ke arah Rangga. Kamu pikir kamu siapa? Rangga tetap diam. Baru numpang beberapa hari di sini sudah sok jadi pahlawan. Lanjut Joko. Laras cepat memotong. Sudah, Joko. Tapi Joko tidak berhenti. Ia berdiri tepat di depan Rangga, menatapnya dengan penuh merendahkan. Kamu itu apa? Hah? Katanya. Kerja saja tidak jelas. Datang ke desa ini juga seperti orang buangan. Rangga masih menahan diri. Saya tahu orang seperti kamu, lanjut Joko. Modal numpang hidup di rumah orang, makan gratis, lalu sok ikut campur urusan orang lain. Ibunya Laras mencoba menengahi. Joko, cukup. Belum cukup, jawabnya keras. Saya cuma mau dia sadar diri.
Tatapan Joko turun melihat pakaian Rangga yang masih sederhana dan penuh bekas lumpur. "Kamu mau bantu bayar utang?" tanyanya mengejek. "Pakai apa?" "Pakai tenaga nyangkulmu itu." Laras langsung terlihat tidak enak. "Joko, berhenti," katanya pelan. Tapi Joko justru semakin menjadi. "Orang seperti dia ini paling cuma pura-pura baik supaya dekat sama kamu," katanya sambil menunjuk Rangga. "Nanti kalau bosan juga pergi." Rangga mengepalkan tangannya pelan, tapi wajahnya tetap tenang. "Sudah selesai?" tanyanya datar. Joko tertawa kecil. "Berani juga kamu." "Saya cuma tidak suka lihat orang ditekan. Kamu tidak tahu apa-apa soal hidup di sini." Kalau begitu jelaskan tanpa ancaman. Kalimat itu membuat wajah Joko langsung berubah. Ia mendekat lebih dekat lagi. "Saya kasih 1 minggu," katanya sambil menatap Laras. "Setelah itu saya datang lagi." Tatapannya lalu berpindah ke Rangga. "Dan kalau kamu masih ikut campur, saya pastikan kamu tidak nyaman tinggal di desa ini." Setelah mengatakan itu, Joko berbalik dan keluar rumah dengan langkah kasar. Suara pagar bambu kembali terdengar keras. Rumah itu mendadak terasa jauh lebih sunyi setelah kepergiannya. Laras menunduk. Napasnya terlihat tidak stabil. Ibunya duduk perlahan di kursi kayu sambil memijat pelipisnya. Rangga berdiri diam beberapa saat sebelum akhirnya menoleh ke arah Laras. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya pelan. Laras tertawa kecil, tapi terdengar pahit. "Katanya tidak suka lihat orang ditekan," ucapnya lirih. "Sekarang Mas ikut kena." Rangga menggeleng kecil. "Saya tidak peduli." Laras menatapnya. "Kenapa?" tanyanya pelan. "Mas bahkan belum lama kenal saya." Rangga terdiam sesaat. Karena ia sendiri juga belum tahu kenapa ia bisa semarah itu melihat Laras diperlakukan seperti tadi. "Karena itu salah," jawabnya akhirnya. Laras tidak langsung membalas. Tatapannya perlahan berubah lebih lembut. Meski matanya masih terlihat basah. Di sisi lain ruangan, ibunya Laras memperhatikan mereka diam-diam tanpa berkata apapun. Pagi datang lebih cepat dari biasanya. Suara warga yang mulai beraktivitas sudah terdengar sejak langit masih berwarna abu-abu. Dari dapur, aroma nasi dan kayu bakar memenuhi rumah kecil itu. Rangga keluar dari kamar sederhana tempatnya tidur. Tubuhnya masih terasa pegal setelah bekerja di sawah beberapa hari terakhir. Tapi ia mulai terbiasa dengan rasa lelah itu. Ibunya Laras sedang menyiapkan bekal di dapur. "Hari ini ikut panen di sawah Pak Darto," katanya sambil membungkus nasi. "Kalau datang telat, nanti kebagian sisanya saja." Laras yang sedang menuang air langsung menoleh ke arah Rangga. "Mas kuat?" tanyanya. Rangga mengangguk kecil. "Masih hidup." Laras tertawa pelan. "Kalau begitu berarti aman." Ibunya Laras ikut tersenyum tipis melihat mereka. Tidak lama kemudian, mereka berjalan bersama menuju sawah. Pagi itu udara terasa sejuk. Embun masih menempel di ujung daun, dan matahari baru mulai muncul dari balik perbukitan. Sesampainya di sawah, beberapa warga sudah lebih dulu bekerja. Tumpukan padi menguning memenuhi area luas di depan mereka. Suara orang bercakap, tertawa kecil, dan alat panen yang bergerak saling bercampur. Pak Darto melambaikan tangan saat melihat mereka datang. "Nah, orang kota datang lagi," candanya ke arah Rangga. Beberapa warga ikut tertawa. Rangga hanya tersenyum kecil. "Jangan diketawain terus, nanti kapok," sahut Laras. "Kalau kapok berarti bukan orang sini," balas salah satu ibu-ibu. Suasana pagi itu terasa ramai dan hangat. Rangga mulai membantu memotong padi bersama warga lain. Gerakannya masih belum secepat petani-petani di sana, tapi sudah jauh lebih baik dibanding hari pertama. Sesekali Laras memperhatikannya dari kejauhan. "Mas, yang dipotong padinya, bukan rumputnya," teriaknya sambil tertawa. Rangga mengangkat padi yang salah terpotong. "Mirip." "Mata Mas itu sebenarnya normal tidak sih?" Beberapa warga ikut tertawa lagi. Rangga hanya menggeleng sambil tersenyum tipis. Matahari perlahan naik semakin tinggi.
Keringat mulai membasahi baju mereka. Tangan Rangga terasa panas dan sedikit perih karena terus bekerja. Tapi ia tidak mengeluh. Saat istirahat siang tiba, semua berkumpul di bawah pohon besar di pinggir sawah. Ibunya Laras membuka bekal yang tadi dibawa dari rumah. "Mas Rangga, makan dulu," katanya. Rangga duduk di dekat Laras sambil menerima nasi bungkus itu. "Terima kasih, Bu." Laras melirik tangannya yang mulai kemerahan. "Sakit?" tanyanya. "Sedikit. Makanya jangan sok kuat." "Tapi saya masih bisa kerja." Laras tersenyum kecil. "Mas keras kepala juga ternyata. Belajar dari kamu." Laras langsung menahan senyumnya sambil menunduk makan. Setelah istirahat selesai, mereka kembali bekerja hingga siang mulai bergeser sore. Panen hari itu akhirnya selesai menjelang matahari condong turun. Tubuh Rangga terasa benar-benar lelah. Bajunya penuh debu dan sisa batang padi, tangannya kotor, dan wajahnya dipenuhi keringat. Namun saat melihat hasil panen yang menggunung, ada rasa puas yang sulit dijelaskan. Warga mulai satu persatu pulang. Ibunya Laras mengangkat keranjang hasil panen kecil yang dibawa mereka. "Kalian duluan saja ke sungai," katanya pada Laras. "Ibu pulang bawa ini." Laras mengangguk. "Iya, Bu." Setelah ibunya pergi lebih dulu, Laras menoleh ke arah Rangga. "Mas kuat jalan? Kalau cuma ke sungai, masih. Kalau pingsan lagi saya tinggal." Rangga tertawa kecil. "Jahat." Mereka berjalan menyusuri jalan kecil menuju sungai yang tidak terlalu jauh dari sawah. Suara air sudah terdengar sejak beberapa meter sebelum sampai. Begitu tiba, Laras langsung duduk di batu besar dan mencelupkan kakinya ke air. "Rasanya seperti hidup lagi," katanya sambil menghela napas panjang. Rangga ikut duduk di dekatnya. Air sungai mengalir jernih, memantulkan cahaya matahari sore yang mulai menguning. Laras mengambil air lalu menyiram wajahnya pelan. "Mas kelihatan benar-benar capek." "Lumayan." "Menyesal?" Rangga menatap sungai di depannya sebentar sebelum menggeleng. "Tidak." Laras memperhatikannya. "Padahal hidup di sini tidak enak-enak amat. Lebih enak dari yang saya bayangkan." Laras tersenyum kecil. Mereka mulai membersihkan tangan dan kaki dari lumpur sawah. Sesekali Laras menyiram air ke arah Rangga hanya untuk mengganggunya. "Mas lambat sekali. Airnya dingin. Dasar orang kota." Rangga akhirnya membalas menyiram air ke arah Laras. Laras terkejut lalu tertawa. "Mas!" Mereka kembali saling menyiram air seperti anak kecil. Tawa Laras terdengar lepas. Jauh berbeda dibanding malam sebelumnya saat ia menangis. Rangga memandang wajah itu cukup lama. Laras yang menyadarinya perlahan berhenti tertawa. "Kenapa lihat begitu?" tanyanya pelan. Rangga tidak langsung menjawab. Angin sore bergerak lembut melewati sungai. "Ada yang mau saya bilang," katanya akhirnya. Laras menatapnya bingung. "Apa?" Rangga menarik napas pelan. "Saya suka sama kamu." Kalimat itu membuat Laras langsung diam. Matanya membesar sedikit, seolah tidak menyangka akan mendengar itu. Rangga tetap menatapnya dengan tenang. "Saya tahu ini terdengar cepat," lanjutnya. "Tapi saya tidak mau bohong sama perasaan saya sendiri." Laras menunduk pelan. Jari-jarinya bermain dengan air sungai untuk mengalihkan rasa gugup. "Mas jangan bercanda. Saya serius." Laras terdiam cukup lama. Suara air sungai menjadi satu-satunya suara di antara mereka. "Saya ini banyak masalah," katanya lirih. "Saya tahu. Mas juga belum benar-benar kenal saya." "Tidak masalah." Laras mengangkat wajah perlahan. Tatapan Rangga tetap sama. "Neng, yakin?" Dadanya mulai terasa hangat dengan cara yang aneh. Sejak Rangga datang, hidupnya yang biasanya penuh tekanan perlahan berubah lebih ringan. Ia mulai sering tertawa, mulai merasa ditemani, mulai merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Laras menggigit bibir pelan sebelum akhirnya bicara. "Saya juga." Kalimatnya terhenti sebentar.
Rangga menunggu tanpa memotong. Saya juga suka sama Mas. Rangga tersenyum kecil mendengar itu. Wajah Laras langsung memerah karena malu setelah mengatakannya. Ia buru-buru menunduk sambil mencipratkan air kecil ke arah Rangga. Jangan lihat begitu. Kenapa? Malu. Rangga tertawa pelan. Laras ikut tersenyum sambil menyembunyikan wajahnya sebentar. Matahari sore perlahan turun di balik pepohonan, memantulkan cahaya ke permukaan sungai yang bergerak tenang. Mereka duduk berdampingan di tepi sungai, tanpa sadar jarak di antara mereka kini jauh lebih dekat dibanding sebelumnya. Hari-hari setelah pengakuan itu berubah menjadi lebih hangat bagi Rangga dan Laras. Tidak ada yang benar-benar berubah secara terang-terangan. Mereka tetap menjalani aktivitas seperti biasa, pergi ke sawah, membantu warga, mengambil air, atau duduk di depan rumah saat sore datang. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam setiap tatapan dan percakapan kecil di antara mereka. Kadang Laras diam-diam membawa air lebih dulu untuk Rangga saat bekerja di sawah. Kadang Rangga sengaja memperlambat langkah hanya agar bisa berjalan lebih lama di samping Laras. Hal-hal sederhana yang tanpa mereka sadari mulai terasa berarti. Pagi itu, Rangga membantu Pak Wiryo memperbaiki pagar bambu di pinggir sawah. Tangannya sudah jauh lebih terbiasa memegang alat kerja dibanding beberapa minggu lalu. Pak Wiryo meliriknya sekilas. "Kamu betah juga ternyata," katanya. Rangga tersenyum kecil sambil mengikat bambu. "Lumayan, Pak. Orang kota biasanya cepat bosan." Rangga tidak langsung menjawab. Pikirannya justru sedang dipenuhi hal lain. Tentang utang Laras, tentang ancaman Joko, dan tentang waktu 1 minggu yang terus berjalan. Malam sebelumnya, Rangga hampir tidak bisa tidur memikirkan semuanya. Ia tahu ia punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu dengan mudah. Terlalu mudah, bahkan. Tapi semakin lama ia tinggal di desa itu, semakin sulit baginya membuka siapa dirinya sebenarnya. Ia tidak ingin Laras memandangnya berbeda. Tidak ingin semua ketulusan yang tumbuh di antara mereka berubah hanya karena status dan uang. Namun ia juga tidak mungkin membiarkan Laras terus hidup dalam tekanan. Sore harinya, Rangga duduk sendirian di belakang rumah Laras sambil memandangi langit yang mulai berubah warna. Langkah kaki kecil terdengar mendekat. Laras datang membawa 2 gelas teh hangat. "Mas melamun lagi," katanya sambil duduk di sampingnya. Rangga menerima gelas itu. "Sedikit. Pasti mikirin sesuatu." Rangga tersenyum tipis. "Kamu sekarang gampang nebak. Karena Mas gampang kelihatan kalau lagi banyak pikiran." Mereka duduk berdampingan cukup lama. Angin sore bergerak pelan melewati halaman kecil rumah itu. Rangga menatap gelas di tangannya beberapa detik sebelum akhirnya bicara. "Laras. Saya mungkin harus pergi sebentar." Kalimat itu langsung membuat Laras menoleh cepat. "Pergi?" Rangga mengangguk pelan. "Ada urusan yang harus saya selesaikan di kota." Wajah Laras perlahan berubah. "Berapa lama?" "Tidak lama." "Tidak lama itu berapa?" Rangga terdiam sejenak. "Mungkin beberapa hari." Laras langsung menunduk. Rangga bisa melihat perubahan ekspresi itu dengan jelas. "Kamu marah?" tanyanya pelan. Laras menggeleng cepat. "Tidak." Tapi nada suaranya tidak terdengar meyakinkan. "Saya cuma..." Ia berhenti sebentar. "Saya kira Mas bakal tetap di sini." "Saya akan balik." Laras memainkan ujung gelas di tangannya tanpa menatap Rangga. "Kalau ternyata tidak balik?" Pertanyaan itu keluar begitu saja. Rangga menoleh ke arahnya. Laras masih menunduk. "Saya pernah lihat orang datang ke desa ini," katanya lirih. "Awalnya baik, dekat sama warga. Bilang mau sering datang." Ia tersenyum kecil, tapi terlihat sedih. Ujung-ujungnya pergi begitu saja. Rangga memperhatikan wajahnya yang mulai kehilangan senyum. "Saya bukan mereka," katanya pelan. Laras tertawa kecil, tapi matanya mulai terlihat basah. "Mas tahu tidak?" katanya sambil menghela napas. "Saya takut mulai bergantung sama Mas.
Kalimat itu membuat dada Rangga terasa berat. Saya juga takut, lanjut Laras pelan. Takut nanti Mas pergi. Terus saya harus balik hidup seperti dulu lagi. Rangga menatapnya cukup lama sebelum akhirnya mendekat sedikit. Saya akan kembali. Laras akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu dalam jarak yang dekat. Janji? Tanyanya lirih. Rangga mengangguk pelan. Janji. Laras menggigit bibir kecil, berusaha menahan air matanya. Rangga mengangkat tangan perlahan, lalu mengusap pelan ujung mata Laras yang mulai basah. Gadis itu diam, tidak menghindar. Saya cuma pergi sebentar, kata Rangga lembut, bukan menghilang. Laras tertawa kecil di sela rasa sedihnya. Mas kalau ngomong begitu malah bikin saya tambah sedih. Rangga ikut tersenyum tipis. Angin sore kembali bergerak pelan di sekitar mereka. Laras lalu menyandarkan kepalanya perlahan di bahu Rangga. Tidak ada yang bicara beberapa saat. Mereka hanya duduk berdekatan, menikmati waktu yang terasa berjalan terlalu cepat. Mas pergi kapan? Tanya Laras akhirnya. Besok pagi. Laras langsung menutup mata pelan. Cepat sekali. Rangga memandang langit di depan mereka. Semakin cepat ia pergi, semakin cepat pula ia bisa kembali menyelesaikan semuanya. Namun anehnya, meninggalkan desa itu kini terasa jauh lebih berat daripada saat ia meninggalkan kota dulu. Laras menggenggam pelan ujung baju Rangga, seolah takut lelaki itu benar-benar pergi begitu saja. Dan Rangga bisa merasakan ketakutan itu tanpa perlu dijelaskan lagi. Pagi itu desa masih diselimuti kabut tipis saat Rangga pergi. Tidak banyak kata yang terucap sebelum keberangkatannya. Laras hanya berdiri di depan rumah sambil memeluk dirinya sendiri. Mencoba terlihat biasa meski matanya jelas menyimpan rasa berat. Mas hati-hati, katanya pelan. Rangga mengangguk. Saya balik secepatnya. Laras memaksakan senyum kecil. Jangan lama-lama. Rangga menatap wajah itu beberapa detik sebelum akhirnya berjalan pergi menyusuri jalan desa. Laras tetap berdiri di sana sampai sosok Rangga benar-benar hilang dari pandangan. Setelah itu, suasana terasa berbeda. Hari berjalan seperti biasa. Sawah tetap harus dikerjakan, air tetap harus diambil, dan pekerjaan rumah tetap menunggu. Tapi ada sesuatu yang hilang dari rutinitas Laras. Biasanya ada seseorang yang berjalan di sampingnya sambil terus salah saat bekerja di sawah. Biasanya ada suara yang memanggilnya dari halaman rumah. Biasanya ada seseorang yang diam-diam memperhatikannya saat ia tertawa. Sekarang semuanya terasa lebih sepi. Siang hari saat membantu panen di sawah, Laras beberapa kali tanpa sadar menoleh ke belakang, seolah berharap melihat Rangga datang dengan langkah santainya. Namun yang ia lihat hanya jalan kosong. Pak Wiryo yang menyadari itu akhirnya tersenyum kecil. Nungguin orang, Ras? Tanyanya. Laras langsung salah tingkah. Tidak. Wajahmu bilang iya. Laras buru-buru kembali bekerja sambil menunduk. Malam hari terasa lebih sulit. Rumah yang kecil itu mendadak terasa terlalu sunyi. Biasanya Rangga duduk di kursi depan sambil mendengarkan obrolannya dengan ibu. Kadang mereka saling melempar candaan kecil sebelum tidur. Sekarang kursi itu kosong. Laras beberapa kali melirik ke arah tempat Rangga biasa duduk. Ibunya memperhatikan dari dapur. Kangen? Tanyanya tiba-tiba. Laras langsung menoleh cepat. Ibu. Ibunya tersenyum tipis sambil melanjutkan pekerjaannya. Laras menghela napas kecil lalu duduk memeluk lututnya. Baru 2 hari, gumam ibunya. Rasanya lama, jawab Laras lirih. Hari kedua berjalan lebih lambat dari biasanya. Pagi sampai siang terasa panjang. Laras mulai berpikir macam-macam. Bagaimana kalau Rangga tidak kembali? Bagaimana kalau ternyata kota membuat lelaki itu lupa pada desa kecil ini? Bagaimana kalau semua janji itu hanya sementara? Pikiran-pikiran itu terus datang meski ia berusaha menepisnya. Sore itu Laras sedang mencuci di sungai sendirian. Air mengalir tenang seperti biasanya. Tapi suasana di hatinya tidak setenang itu. Ia mencuci pakaian sambil melamun. Sampai suara langkah kaki terdengar dari belakang. Awalnya ia tidak terlalu peduli.
Namun langkah itu terasa familiar. Laras perlahan menoleh, dan tubuhnya langsung membeku. Rangga berdiri beberapa meter di belakangnya sambil membawa tas besar dan sebuah koper hitam. Bajunya kembali rapi seperti saat pertama kali datang ke desa, meski tidak terlalu mencolok. Laras menatapnya beberapa detik seolah tidak percaya. Rangga tersenyum kecil. "Saya balik." Emosi yang sejak 2 hari terakhir ia tahan langsung pecah begitu saja. Laras buru-buru berdiri lalu berjalan cepat ke arahnya. "Kata Mas beberapa hari," katanya dengan suara sedikit bergetar. "Ini baru 2 hari. Tetap saja lama." Rangga tertawa kecil sebelum akhirnya Laras memukul pelan lengannya. "Mas jahat." "Kenapa jadi jahat?" "Pergi lama tanpa kabar. Sinyal susah." Laras menatap wajahnya beberapa detik sebelum akhirnya tanpa sadar memeluk Rangga erat. Rangga sedikit terkejut, tapi langsung membalas pelukan itu pelan. "Saya bilang saya balik," katanya lembut. Suara sungai terus mengalir di dekat mereka. Laras perlahan melepaskan pelukannya sambil menunduk malu karena baru sadar apa yang ia lakukan. Rangga tersenyum kecil melihat wajahnya yang memerah. "Kangen?" tanyanya pelan. Laras langsung menghindari tatapannya. "Sedikit. Cuma sedikit." Laras kembali memukul lengannya pelan. Rangga tertawa kecil. Setelah suasana sedikit tenang, Rangga melirik ke arah sekitar sungai. "Laras. Bantu saya sebentar." Laras mengerutkan kening. "Apa?" Rangga mengangkat koper hitam yang tadi ia bawa. "Cari tempat yang sepi." "Buat apa?" "Nanti saya jelaskan." Meski bingung, Laras tetap mengikuti Rangga menyusuri tepian sungai menuju area yang lebih tertutup pepohonan. Tempat itu cukup jauh dari jalur warga. Rangga berhenti di dekat pohon besar. Ia meletakkan koper itu di tanah lalu mulai menggali menggunakan ranting dan batu besar yang ada di sekitar. Laras semakin bingung melihatnya. "Mas ngapain? Nyimpen sesuatu? Memangnya apa?" Rangga terdiam beberapa detik sebelum akhirnya membuka sedikit koper itu. Mata Laras langsung membesar. Isinya penuh uang, tersusun rapi memenuhi bagian dalam koper. Laras refleks mundur sedikit karena kaget. "Itu." Suaranya tertahan. "Uang?" Rangga langsung menutup kembali koper itu. "Iya." Laras menatapnya tidak percaya. "Mas dapat dari mana sebanyak itu?" Rangga sudah menyiapkan jawabannya sejak di perjalanan. "Saya pinjam dari kenalan di kota." "Pinjam?" Laras terlihat semakin panik. "Mas jangan macam-macam." "Tenang," potong Rangga lembut. "Saya tahu apa yang saya lakukan." Laras masih terlihat syok. Rangga kembali menggali tanah itu lebih dalam. "Saya cuma berjaga-jaga," katanya. "Kalau Joko benar-benar serius dengan ancamannya, setidaknya kita sudah siap." "Kita?" Laras menatap lelaki itu tanpa berkedip. Rangga mengangkat wajahnya sebentar lalu tersenyum kecil. "Iya, kita." Dadanya langsung terasa hangat mendengar satu kata sederhana itu. Laras perlahan jongkok di dekat Rangga, membantu menyingkirkan tanah tanpa banyak bicara lagi. Di bawah cahaya sore yang mulai turun, mereka mengubur koper itu bersama-sama di pinggir sungai, menyimpan rahasia yang belum diketahui siapapun. Pagi setelah Rangga kembali terasa jauh lebih hidup bagi Laras. Sejak bangun tidur, senyum kecil terus muncul di wajahnya tanpa sadar. Bahkan ibunya beberapa kali memperhatikannya sambil menahan tawa kecil. Baru 2 hari pergi saja sudah begini, godanya saat Laras sedang menyiapkan sarapan. Laras langsung salah tingkah. "Ibu." Ibunya hanya tersenyum sambil melanjutkan memotong sayur. Di luar rumah, Rangga sedang memperbaiki ember air yang pegangannya lepas. Lengan bajunya digulung, tangannya sudah dipenuhi bekas lumpur dan goresan kecil seperti warga desa lainnya. Sulit dipercaya kalau beberapa minggu lalu lelaki itu bahkan tidak tahu cara turun ke sawah dengan benar. Laras keluar sambil membawa teh hangat. "Mas," panggilnya. Rangga menoleh. "Tenya."
Rangga menerima gelas itu sambil tersenyum kecil. Terima kasih. Laras duduk di dekatnya. Koper itu aman? Tanyanya pelan. Rangga mengangguk. Aman. Laras masih belum benar-benar bisa melupakan isi koper itu. Jumlah uang sebanyak itu terasa terlalu besar untuk dipahami. Namun anehnya, ia memilih tidak bertanya lebih jauh. Entah karena percaya, atau takut mendengar jawaban sebenarnya. Mas yakin tidak masalah? Tanyanya lagi. Saya sudah pikirkan. Laras mengangguk kecil. Rangga melirik wajahnya beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum tipis. Kenapa lihat saya begitu? Laras buru-buru mengalihkan pandangan. Tidak apa-apa. Bohong. Mas sekarang suka nuduh. Rangga tertawa kecil. Suasana pagi itu terasa ringan. Tidak lama kemudian, Pak Wiryo datang dari jalan depan sambil membawa cangkul di pundaknya. Nah, orang kota balik juga, katanya. Rangga berdiri. Pagi, Pak. Saya kira kabur. Laras langsung memotong cepat. Mas Rangga tidak begitu. Pak Wiryo melirik Laras lalu tersenyum kecil penuh arti. Oh begitu. Laras langsung menunduk malu. Hari itu Rangga kembali ikut bekerja seperti biasa. Membantu di sawah, mengangkat hasil panen, bahkan ikut memperbaiki saluran air kecil bersama warga. Namun di balik semua aktivitas itu, pikirannya terus berjalan. Beberapa kali ia mencari tempat sepi hanya untuk memeriksa ponselnya yang selama di desa hampir tidak pernah ia gunakan. Sore hari, saat warga mulai pulang, Rangga berdiri sendirian di belakang lumbung tua dekat kebun. Ia memastikan tidak ada orang di sekitar sebelum akhirnya menyalakan ponselnya. Puluhan pesan langsung masuk bersamaan. Nama asistennya muncul berkali-kali di layar. Rangga menarik napas pendek sebelum akhirnya menelepon balik. Telepon baru berdering sekali sebelum langsung diangkat. Pak Rangga. Akhirnya. Saya cuma sebentar. Potong Rangga pelan. Suara di seberang langsung berubah serius. Semua orang cari Bapak. Rapat investor sudah 2 kali ditunda. Suruh Dimas yang pegang dulu. Tapi beberapa keputusan harus tanda tangan Bapak langsung. Saya kirim nanti. Asistennya terdengar menahan napas sebelum akhirnya bicara lagi. Bapak sebenarnya di mana? Rangga memandang hamparan sawah di kejauhan. Di tempat yang tenang. Pak. Ada perkembangan soal yang saya minta. Ada. Surat utangnya sudah berhasil dibeli. Rangga terdiam beberapa detik. Jangan ada yang tahu kalau itu dari saya. Baik. Dan satu lagi. Iya, Pak. Cari tahu semua tentang Joko. Asistennya terdengar bingung sesaat. Joko. Orang desa sini. Baik. Rangga menutup telepon setelah memastikan semuanya selesai. Wajahnya kembali tenang seperti biasa. Tidak ada lagi nada dingin seorang CEO seperti beberapa detik sebelumnya. Saat ia hendak kembali ke rumah, langkah kecil terdengar mendekat dari belakang. Rangga langsung menoleh. Laras berdiri beberapa meter darinya sambil membawa keranjang kecil berisi sayur. Mau pulang? Tanyanya. Rangga sempat diam sepersekian detik sebelum akhirnya tersenyum kecil. Iya. Laras berjalan mendekat tanpa curiga sedikit pun. Mas dari tadi di sini. Cuma lihat kebun. Laras mengangguk kecil lalu berjalan di sampingnya. Matahari sore mulai turun, menciptakan cahaya hangat di sepanjang jalan desa. Mas tahu tidak? Kata Laras tiba-tiba. Saya takut kemarin. Takut apa? Takut Mas tidak balik. Rangga menoleh ke arahnya. Laras tersenyum kecil sambil menunduk. Soalnya sekarang rasanya aneh kalau Mas tidak ada. Kalimat sederhana itu membuat langkah Rangga melambat sedikit. Ia menatap gadis di sampingnya cukup lama. Laras mungkin tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Tidak tahu bahwa lelaki yang berjalan santai di sampingnya ini biasa hidup di antara gedung tinggi, rapat besar, dan angka miliaran. Namun justru karena itu, semua yang Laras rasakan terasa tulus. Dan Rangga mulai sadar satu hal.
Ia tidak hanya ingin membantu Laras. Ia benar-benar tidak ingin kehilangan gadis itu. Pagi itu suasana desa terasa berbeda. Udara masih dingin, embun masih menempel di daun-daun padi. Tapi wajah Laras terlihat jauh lebih gelisah dibanding hari-hari sebelumnya. Hari terakhir, batas waktu yang diberikan Joko akhirnya tiba. Sejak bangun tidur, Laras nyaris tidak bisa tenang. Tangannya dingin, pikirannya terus dipenuhi kemungkinan buruk. Ibunya berusaha terlihat kuat, tapi wajah lelah itu tidak bisa berbohong. Di depan rumah, Rangga sedang duduk diam sambil memandang jalan desa yang masih sepi. Ekspresinya tenang, terlalu tenang. Laras berjalan mendekat perlahan. "Mas belum tidur dari tadi malam ya?" tanyanya pelan. Rangga menoleh lalu tersenyum kecil. "Sedikit." Laras duduk di sampingnya. Angin pagi bergerak pelan melewati halaman kecil rumah itu. "Kalau nanti terjadi apa-apa," suara Laras mengecil, "Mas jangan ikut campur terlalu jauh." Rangga menatapnya beberapa detik. "Kamu masih takut?" Laras tertawa kecil, tapi jelas dipaksakan. "Saya manusia normal." Rangga menghela napas pelan sebelum akhirnya menggenggam tangan Laras perlahan. "Saya bilang saya akan urus semuanya." Laras menatap tangan mereka yang saling menggenggam. "Kalau ternyata tidak bisa?" Rangga tersenyum kecil. "Percaya sama saya." Tatapan itu kembali membuat dada Laras terasa tenang meski ketakutannya belum benar-benar hilang. Tak lama kemudian, suara motor terdengar dari ujung jalan desa. Disusul langkah beberapa orang. Wajah Laras langsung berubah pucat. Joko datang. Bukan sendirian. Ada beberapa lelaki bersamanya, termasuk 2 warga yang selama ini dekat dengan keluarganya. Joko berhenti tepat di depan rumah. Tatapannya langsung menuju Laras. "Saya datang sesuai janji," katanya datar. Ibunya Laras keluar dari rumah dengan wajah tegang. "Joko, sudah 1 minggu. Potongnya cepat. Saya tidak mau dengar alasan lagi." Beberapa warga mulai berdatangan karena keributan itu. Mereka berdiri tidak jauh dari rumah, berbisik pelan satu sama lain. Laras berdiri perlahan. Tangannya gemetar kecil. "Saya belum bisa bayar sekarang," katanya lirih. Joko tertawa kecil. "Berarti selesai." Tatapannya berubah tajam. "Kamu ikut saya." Laras langsung mundur 1 langkah. "Saya tidak mau. Saya tidak datang untuk dengar mau atau tidak." Joko melangkah mendekat, tapi Rangga langsung berdiri di depan Laras. "Jangan sentuh dia." Suasana langsung berubah tegang. Joko menatap Rangga sinis. "Kamu lagi?" Rangga tidak bergerak sedikit pun. "Saya bilang jangan sentuh dia." Joko tertawa pendek sambil menggeleng. "Kamu masih mau jadi pahlawan?" Tatapannya turun melihat pakaian sederhana Rangga. "Kamu pikir bisa menang lawan saya pakai apa?" katanya mengejek. Tenaga nyangkul. Beberapa orang mulai memperhatikan lebih serius. Laras langsung memegang lengan Rangga pelan. "Mas." Namun Rangga tetap berdiri tenang. "Utangnya berapa?" tanyanya tiba-tiba. Joko mengerutkan kening. "Kamu mau bayar?" "Jawab saja." Joko tertawa keras kali ini. "Banyak. Sangat banyak untuk orang seperti kalian." Rangga mengangguk pelan. "Kalau lunas, selesai." "Ya selesai." Rangga menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan. "Tunggu di sini." Semua orang terlihat bingung saat Rangga berjalan meninggalkan rumah menuju arah sungai. Laras langsung panik. "Mas mau kemana?" "Sebentar." Joko tertawa kecil sambil melipat tangan. "Mau pinjam uang ke ikan sungai?" Beberapa lelaki di belakangnya ikut tertawa. Namun Rangga tetap pergi tanpa mempedulikan mereka. Laras berdiri gelisah. Matanya terus melihat ke arah jalan kecil menuju sungai. Jantungnya berdetak semakin cepat. Tak lama kemudian, Rangga kembali, membawa koper hitam besar di tangannya. Wajah Joko mulai berubah sedikit bingung.
Rangga berjalan lurus melewati kerumunan warga lalu berhenti tepat di depan Joko. Koper itu diletakkan di tanah. Klik. Rangga membukanya perlahan. Dan suasana langsung sunyi. Isi koper itu penuh uang. Mata semua orang membesar. Joko bahkan sampai kehilangan kata-kata beberapa detik. Laras menatap koper itu lalu menatap Rangga dengan napas tertahan. "Itu cukup?" tanya Rangga tenang. Joko terlihat syok. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini?" Rangga tidak langsung menjawab. Ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen dari dalam koper lalu menyerahkannya. "Surat utangnya juga sudah saya beli." Joko langsung mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya membaca cepat isi surat tersebut. Wajahnya perlahan berubah pucat. "Itu tidak mungkin." Rangga menatapnya datar. "Sekarang utang keluarga Laras bukan lagi milikmu." Warga mulai ribut berbisik. Laras masih berdiri diam, benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Joko mengangkat wajah cepat. "Kamu sebenarnya siapa?" Pertanyaan itu membuat semua orang ikut menatap Rangga. Angin pagi bergerak pelan di tengah suasana yang mendadak sangat sunyi. Rangga terdiam beberapa detik. Lalu akhirnya, "Saya Rangga Adi Pratama." Beberapa warga terlihat bingung. Namun salah satu lelaki tiba-tiba membelalakan mata. "Rangga Adi Pratama," katanya pelan. "Pemilik perusahaan itu." Suasana langsung berubah. Warga mulai saling menatap. Pak Wiryo yang baru datang dari belakang kerumunan terlihat syok. "Perusahaan Arta Sentosa?" tanyanya tidak percaya. Rangga mengangguk kecil. Laras langsung menatap Rangga dengan wajah kosong. Seolah otaknya belum mampu menerima semuanya. Joko mundur perlahan. Wajah sombongnya hilang sepenuhnya. "Tidak mungkin," gumamnya. Rangga mengambil surat utang itu kembali. Lalu di depan semua orang, ia merobeknya perlahan. Sobekan kertas jatuh ke tanah. "Mulai hari ini," kata Rangga tenang, "Laras dan ibunya tidak punya utang apapun lagi." Suasana benar-benar sunyi. Ibunya Laras sampai menutup mulutnya sendiri menahan tangis. Namun Laras masih diam. Tatapannya terus tertuju pada Rangga. Campuran lega, bingung, terkejut, dan sakit bercampur jadi satu. "Mas," suaranya lirih. Rangga langsung menoleh ke arahnya. "Kamu bohong sama saya." Kalimat itu langsung membuat dada Rangga terasa berat. Laras mulai berjalan mendekat. "Selama ini, Mas sebenarnya orang besar." Rangga tidak bisa menjawab cepat. "Saya." "Kenapa tidak bilang?" Matanya mulai memerah. "Karena saya takut." Laras terdiam. Rangga melangkah mendekat perlahan. "Saya takut semuanya berubah kalau kamu tahu." "Mas pikir saya cuma akan dekat karena uang?" "Bukan," jawab Rangga cepat. "Saya cuma ingin dicintai sebagai diri saya sendiri." Suara Rangga terdengar jauh lebih rapuh dibanding biasanya. "Saya capek hidup di kota," lanjutnya pelan. "Semua orang lihat saya karena jabatan, uang, atau nama keluarga." Tatapannya tidak lepas dari Laras. "Tapi di sini, sama kamu, saya merasa jadi manusia biasa." Mata Laras mulai dipenuhi air mata. Rangga tersenyum kecil penuh rasa bersalah. "Saya minta maaf karena tidak jujur." Laras menggigit bibir kecil, berusaha menahan tangisnya. "Aku marah." Rangga mengangguk pelan. "Tapi aku juga." Suaranya mulai pecah. "Aku juga takut kehilangan Mas." Kalimat itu membuat Rangga langsung mendekat dan memegang kedua tangan Laras perlahan. "Saya tidak pergi." Air mata Laras akhirnya jatuh. Rangga mengusapnya pelan di depan semua orang tanpa peduli siapa yang melihat. "Saya tetap Rangga yang kamu kenal," katanya lembut. "Yang tidak bisa turun ke sawah, yang hampir pingsan di sungai, yang sering salah waktu panen." Laras tertawa kecil di sela tangisnya. Rangga ikut tersenyum. Joko berdiri tidak jauh dari mereka dengan wajah kalah telak. Tidak hanya kalah uang, tapi juga kalah dari ketulusan yang tidak pernah ia miliki. Rangga lalu menatap Laras sekali lagi. "Saya memang punya kehidupan di kota,"
katanya pelan. Tapi kalau kamu mau. Ia menggenggam tangan Laras lebih erat. Saya ingin punya rumah di sini juga. Tangis Laras langsung pecah bersama senyum yang tidak bisa lagi ia tahan. Tanpa peduli warga yang melihat, ia langsung memeluk Rangga erat. Warga mulai tersenyum kecil melihat pemandangan itu. Ibunya Laras menangis sambil tertawa lega. Sementara Rangga memeluk Laras hangat di tengah desa kecil yang diam-diam telah mengubah seluruh hidupnya. Matahari pagi perlahan naik di atas hamparan sawah. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun hidup dalam kesepian dan tekanan, Rangga benar-benar merasa pulang.